ومن على بعض بإدراع الأسرار واختار منهم بالولاية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد معبد أسرار الربانية وعلى آله وصحبه وتابعي سنته السنية. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك هو الفوز العظيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا محاسن حولكم وخذوا عن مساوئهم. وقال أيضا: عند ذكر الأولياء تنزل الرحمن. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini dapat berhadir di masjid yang mulia ini dengan niatan yang sama dan tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama pada malam hari mengawali waris zaman. Karena ini masih bulannya Nabi Pak, masih bulan haji. Nah, malam ini ya malam yang ke-26 daripada bulan Dzulhijjah. Artinya masih bulan awalannya waris zaman. Tak lupa pula salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya dari dulu, sekarang, sampai akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda: "Inda dzikral awliya'i tanzilur rahmah." Ujar Rasulullah, ketika dibacakan manaqib riwayat hidup para wali-wali, maka Allah berjanji akan menurunkan rahmatnya. Yang pertama kepada orang yang membacanya, dan yang kedua kepada orang yang akhir mendengarkannya. Alhamdulillah, kita mengalami dapat rahmat dari Allah karena akan dibacakan, yaitu manaqib waris zaman. Dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan berkat daripada waris Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Wali kutub di dalam negeri Madinatul Munawwarah. Nah, wali kutubnya pemimpin wali-wali pengumur akwal memberikan kitab itu kepada wali Syekh Muhammad Salman pada masa itu di negeri Madinah, yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinatul Munawwarah. Di masa kecilnya beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Adalah tabiatnya Rasul Muhammad Salman, kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat, yakni membantu kepada segala orang yang menjarah ke makam Rasulullah SAW, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Syekh Salman suka membantu orang menjarah ke makam Rasulullah. Siapa yang minta
bantu. Nah, siap saya sama membantunya. Mulai mengucap salam kepada Rasulullah. Kemudian bagi saya kesempatan sedikit mengucap salam dan bersama Abu Bakar. Kemudian bagi saya kesempatan sedikit mengucap salam kepada Sayyidina Umar. Ini 3 buah kubur itu dalam satu kubur, satu makam. Andapnya tempatnya itu di dalam Masjid Nabawi. Ya Pak, boleh bahari di situ rumah Nabi, ada kubur Nabi, ada makam Nabi itu bahari situ kubur Nabi, rumah Nabi. Di zaman Nabi itu Masjid Nabawi masih halus. Jadi rumah itu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Karena itu Masjid Nabawi itu lantainya masih pasir, lembah, keramik. Tiang-tiangnya masih batang kurma, atapnya daun kurma. Itu zaman Nabi. Jadi masih harus Masjid Nabawi kan rumah Nabi berdampingan dengan Masjid Nabawi. Nabi berpesan kepada keluarga dan sahabatnya, bila aku wafat ya Nabi, kuburkan di tempat rumahku, di tempat ketiduran keluarga Nabi. Nah, Nabi meninggal dunia lalu dikuburkan di situ. Nah, jadi baharinya ada rumah Nabi, dalam masjid itu adalah di situ rumah Nabi baharinya. Tapi sekarang ini kan, menjaga Masjid Nabi itu diluasi, dipanjangi. Akhirnya kubur Nabi itu di tengah masjid, jadi Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita diberikan Allah langkah sampai mengerjakan ibadah yang umrah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan adalah tabiatnya Rasul Muhammad SAW ketika masa kecilnya sampai besar hingga sampai kepada makam mursyid, makam Syekh Rabi Syekh Murabi Mursyid. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya dan mengamalkan musyahadah dan muraqabah. Ibadah wali-wali musyahadah muraqabah. Musyahadah itu waktu beribadah asal diangkat dengan Tuhan, maka musyahadah. Kalau muraqabah itu waktu beribadah itu kata Allah musyahadah. Nah, pada saat di hati selalu dilihat diketahui Allah, itu maka muraqabah. Lain berapa? Nah, berapa boleh? Nah, begini maka musyahadah. Ini waktu beribadah seolah-olah melihat Tuhan. Nah, itu maka musyahadah seolah-olah. Bukan sebenarnya. Ada makam muraqabah itu bersama di hatinya waktu berasa dilihat, nah rasa diketahui oleh Allah. Kalau bagus ibadahnya, kita memang makan banyak. Waktu beribadah nah supaya bagus, supaya kita hati-hati bacaannya, ya kan? Tumaninahnya, nah hati yang disepakati karena perasaan di hati Allah namanya sampai yang itu selalu melihat, selalu mengetahui. Kalau bagus sampai tidak ada sembahyang kita itu ada asal sembahyang. Ada apa muraqabah di luar ibadah orang makam masuk di makam muraqabah ada wali memberikan Allah kepada wali benar. Itu orang duduk di makam muraqabah. Misalnya di luar ibadah ada wali mengerjakan dosa wajib, ya, meninggalkan kewajiban pun ada wali juga. Karena orang yang menyuruh itu orang yang melarang selalu melihat, selalu mengetahui. Nah, orang yang melarang selalu mengetahui, melihat. Nah, ini sejaman mengamalkan musyahadah dan muraqabah. Dan ibadah ini meninggalkan daripada adat dan melawan akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan kadang itu ibadah ketika malam hari melainkan sedikit juga. Dan apabila ia diberi bantuan orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka kalau kesal seperti orang yang sakit. Nah, sesamaan sidir ada mau bentar boleh, ada mau bentar boleh. Pernah dijuluki masih bentar, mau para bayi sini karena menghargai, menghormati orang tua. Tapi gelisahnya luar biasa, ada orang dari panas. Nah, gelisahnya luar biasa.
Kenapa? Karena seseorang itu sudah terbiasa kuring atau berapa ada beberapa jauh. Ada kita itu palingan hasilnya. Bila berapa kuring atau beberapa ada badilah ada pembeli. Nah, kita lain sudah kita cara ada sini. Nah, bila beberapa badilah ada pembeli garisan yang luar biasa. Karena kulit sesama itu sidin kada lawas bahayuan babayatan alam bagi kalau kulit itu babayatan alamnya. Nah, namun bodoh beribadah ngantok lagi kulit lagi turun sama kalau nah bodoh bangun bodoh beribadah kayak itu banget. Nah, jadi wali-wali itu waktu itu banyak diisi dengan ibadah. Jadi waktu itu banyak diisi ibadah sunat, ibadah wajib. Ada kitanya berbeda lawan kita. Waktu banyak diisi dengan masalah keduniaan. Berbeda dengan wali-wali. Ini isyaratnya wali-wali itu boleh mata buang kotor aja. Lain daripada itu. Waktu itu semua diisi dengan ibadah. Itu artinya waktu itu berkah. Dan apabila yang diberi batal orang tuanya ketika dia hendak tidur, maka kalau masalah seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Nah, waktu sahur bangun sini. Nah, ratib itu bagaimana ada amalan khusus sampai waktu sahur, termasuk sembahyang sunat. Nah, sembahyang sunat apa tuh aja sampai sunat tahajud, apalagi sampai sunat taubat, nah sampai sunat witir, nah, itu penutup daripada sampai sunat apabila sampai itu belum dikerjakan sesudah bisa dikerjakan. Jadi penutup segala sampai sunat itu sembahyang witir. Lalu pula ia ratib sahur. Kemudian daripada itu dia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Maka manakala terbit matahari itu sekira-kira segala yang di sekitar jam 7 pagi, maka bangkitlah Rasulullah mengajarkan sunnatul isyraq 2 rakaat. Nah, sampai isyraq 2 rakaat itu mulai waktunya jam 7. Jam 7 disukat, nah itu mulainya. Akhirnya kan sampai waktu zuhur. Ya waktu zuhur kan habis kita kan. Nah, waktu mengajar sembahyang isyraq. Sembahyang isyraq itu ada kelebihannya, ada keutamaannya. Ujar Nabi, barang siapa sembahyang subuh berjamaah, di masjid langgar di rumah berjamaah, orang lagi kalau kanan. Kemudian ujar Nabi sesudah berjamaah matahari timbul. Nah, kira-kira jam 7 lalu mengerjakan sembahyang isyraq 2 rakaat. Maka ujar Nabi kelebihannya, keutamaannya itu sama mengerjakan haji dan umrah yang sempurna, yang sembahyang sempurna. Nah, ini kelebihannya sembahyang isyraq. Tapi sembahyang berjamaah tadi. Nah, sembahyang berjamaah. Jadi maka menunggu jam 7 ya. Sebelum apa? Sudah sembahyang subuh, barangnya baca Quran kah, baca sholawat kah, zikir kah, tafakkur kah. Ya, hati bagian tafakkur harus dibacakan. Nah, sampai jam 7 lalu mengerjakan sembahyang isyraq 2 rakaat. Maka ujian Nabi kelebihannya diberikan Allah Ta'ala sama mengerjakan haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna. 3 kali Nabi menyampaikan sempurnanya 3 kali. Nah, jadi amalkan baik-baik kan, karena nah ilmu dari amalkan. Nah, yang awalnya rohnya mengamalkan jangan lupa. Ya, amal sudah menjadi rohnya, amalan itu kita kada mengamalkan, kada menggawe asa kada nyaman, tapi asa gelisah itu orang masuk dalam rohnya kan. Nah, mengamalkan amalan kan. Ya udah kada rohnya kan biasa, kada mengamalkan sudah terbiasa. Ya, kada terbiasa, kada rohnya mengamalkan asa kada. Tapi
orang sudah rutin amalan itu ada nyaman, hati ada nyaman. Dan lagi bulan Rasul Muhammad SAW beliau memperbanyak puasa sunat dan memperbanyak riyadhah. Artinya riyadhah itu menjauhi daripada kelezatan dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Makan, minum sedikit, kuring sedikit, bergaul mau kawan sedikit juga. Jadi hawa nafsu anak banyak menaman itu semua dijauhi oleh seks sama. Maka yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya, baru balik lagi sudah. Nah, menghantam hawa nafsu itu dijauhi sedikit, semua dijauhi sedikit. Makan banyak, minum banyak, hendak hawa nafsu kan, kesukaan hawa nafsu, kuring, lawas, berawan, nah lawas banyak itu dan apa? Hendak hawa nafsu semua dijauhi sedikit. Nah waktu itu sedikit belum balik lagi. Kan kita latihan mulai balik 15 tahun, ya kan? Nah umur kita nih, kajian kalau dilihat kan, nah itu ada umurnya. Bilanya pertama apa mulaan haid kan, nah itu mulai baliknya bilian. Kalau orang Arabnya baik, sungsung baliknya bilian. Nah umur 9 tahun sudah datang haid tidak bilian Arab. Kita lambat sedikit lah, lambat sedikit. Dan halnya Rasul Muhammad SAW ketika ia menghabarkan kepada orang akan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya karena mengikut dia akan Rasulullah SAW Sayyidul Insi wal Jan. Tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya habarkan olehmu wahai kekasihku Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Nah, itu sama menghabarkan nikmat yang dari Allah Ta'ala. Niat sidik dua macam. Yang kedua, yang pertama menjunjung perintah Allah. Yang kedua yaitu mengikut Rasulullah, bukan bahagia, bukan pamit. Kita orang apa ada ilmu ya, nah orang awam bisa ibadah, nah berani banyak kuliah, ya kan? Apa duit banyak, apa bisa banyak itu katanya. Tapi kalau orang alim atau wali-wali itu niatnya namanya menghabarkan nikmat itu itu dua macam niatnya. Pertama kepada Allah, pujian Allah Al-Quran, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Habarkan olehmu wahai kekasih Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Yang kedua mengikut Rasulullah. Nah ini menghabarkan yang pada mantap dulu hati ini. Kalau kita masuk dia bisa ujung, takabur, bisa ada mantap dari ilmu bagiannya, ya kan? Ya berbagai macam-macam bagus-bagus, ya kan? Saya banding baik, ya kan? Ajaran-ajaran lancar, nah bisnisnya lancar, ya kan? Nah itu yang ada batin yang ada kuat, nah bisa masuk maksiat batin, ya kan? Ujung masuk ria, masuk takabur, masuk, nah masuk. Tapi orang sudah kuat batinnya, hatinya ada apa-apa. Nah, menghabarkan nikmat ini dari Allah ada apa-apa, tapi sudah kuat batinnya, hatinya sudah. Sedangkan berkata Rasul Muhammad SAW, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai waliullah selagi aku masih dalam kolonimuku serta aku dipeliharanya. Nah, jadi saya sama alhamdulillah sedikit aku dijadikan Allah wali itu waktu aku masih dalam kolonimuku. Nah, sudah dijadikan atau diberikan titah oleh Allah wali. Yang ada nama masyarakat sudah lahir, anak-anak, ada juga remaja, ada sudah tua, itu Allah menjadikan seorang itu wali. Saya sama, kalau dalam parut sudah, nah diberikan Allah yaitu pangkat wali. Arti wali itu
kekasih Allah, orang yang disayangi Allah. Nah itu wali. Kenapa jadi dikasih disayangi oleh Allah? Karena orang itu yang bahasa kita tuh Pak benar orang Ta'ala. Pak Nah Pak Allah Ta'ala ujar apa yang diperintah Allah digawinnya, ada tawar-menawar apa yang dinamakan Allah ditinggalkannya. Nah dan hatinya pula ada pernah Allah Ta'ala. Allah memberikan pangkat apa waliullah, orang yang dicintai Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang mencapai pangkat wali, tapi kita cinta lawan wali itu sudah syukur benar kan? Ya, syukur benar sudah. Apa jadi dalam hadis Nabi yang Nabi almarhum ma'aman ahad, almarhum ma'aman ahad. Seseorang itu disertakan, dikawankan beserta orang yang dia cintai. Nah di akhirat sampai ke dalam surga. Kita cinta lawan sesama, cinta banget. Nah tandanya kita cinta, atuju yang akan menagih sedih, atuju ma'amalakan kurang. Nah nasihat sedih kepada sedih. Nah itu cinta, ngarannya ada tanda cinta. Nah ini cinta lawan seseorang, ya Nabi. Nah disertakan di akhirat sampai ke dalam surga, dikawankan. Nah cinta kalau orang yang dicintai. Sebaliknya bila kita cinta lawan orang ahli maksiat, ahli mengerjakan dosa, dikawankan juga kan. Nah di akhirat sampai ke neraka, dikawankan. Nah ini jangan salah menganggap cinta kan. Nah jadi bila menganggap cinta itu kepada orang yang soleh aja, jangan kepada orang yang ahli maksiat, ahli mengerjakan dosa. Dan lagi berkata lagi sesuatu perkataan Wasi Muhammad Salman. Alhamdulillah aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunggu pintu hadratir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sini ditugaskan orang menjaga makam Rasulullah. Apa sebab? Karena sesama termasuk curian Rasulullah keturunan dari Rasulullah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu kan banyak pilih bahaya banyak benar ini pada silat lah 311 Sayyidina Hasan itu bini akan mengimaukan sedikit sebuah artinya sedikit sampai begini sampai begini jumlahnya 311. Nah karena beginian itu bila melihat warisan sama apa Sayyidina Hasan itu paling jangan beginian bila melihat mari biasanya kita kawali barang saya sama laman asa sampai. Nah, kawin bahwa Sayyidina Hasan paling dapat beginian melihat karena Sayyidina Hasan itu menyerupai Nabi mulai kepala sampai persis kepala Nabi. Sayyidina Hasan kan ada Sayyidina Husain menyerupai Nabi mulai pusat sampai ke kaki. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain adik. Nah, jadi yang sama itu keturunan dari kita Rasulullah yang pertama Sayyidina Hasan. Banyak kan ya Habib masa itu di Madinah, tapi sedang ditunjuk orang yaitu menjaga makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid Syekh Muhammad Salman yang kedudukannya sebagai khalifah sangat banyak, di antaranya Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani. Dua di antaranya lagi Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Salih As-Sa'ad Al-Ansari Al-Madani, As-Sayyid Muhammad bin Sayyid Husain Al-Jufri Al-Madani, Syekh Abdul Ghani bin Abi Bakar Al-Hibni Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini murid-murid sedikit yang banyak sedikit mempunyai murid yang kedudukannya itu yaitu khalifah, artinya penerus mengajarkan ilmu makrifat. Nah itu khalifah sesama banyak. Nah termasuk yang ada di daerah kita Kalimantan ya. Nah yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Al-Bayan. Nah itu termasuk khalifah wali sesama. Nah alhamdulillah benar. Nah, karena waktu Siddiq pada Al-Bayan itu
sampai mengajar Syekh Saman dan langsung Syekh Saman itu memimpinakan soloknya, solok dalam khalwatnya langsung memimpinakan oleh Syekh Saman. Itu 5 tahun dalam melaksanakan di dalam itu Syekh Saman ada tulang bayan sampai belajar bahwa Syekh Saman 5 tahun waktu di Madinah. Kalau di Makkah itu mengaji 30 tahun. Kalau saya di Makkah 30 tahun, itu baca alif badar sini banyak kan mengarang-arang kitab. Itu kalau bayang itu kan Madinah belum harus sadar nambah lagi ilmu. Itu sahabat di Madinah, itu sahabat mengaji lawan Syekh Saman. Di antaranya lagi murid Syekh Saman, Syekh Hafiz Somad Bani orang Palembang. Orang Palembang Syekh Abdul Somad. Di antara lagi murid Syekh Saman, Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, orang Bugis, Abdul Wahab Bugis. Di antaranya lagi Syekh Abdul Rahman Misri Bantan, orang Bantan, orang Betawi. Jadi di antaranya banyak lagi murid sini, banyak lagi murid sini. Terus sebagian dari sini disebutkan samaan yaitu pangkatnya khalifah. Artinya penerus mengajarkan ilmu makrifat. Di antara kitab-kitab karangan Syekh Muhammad Saman, satu An-Nafahatul Ilahiyah fi Kaifiyati Suluki Tariqatil Muhammadiyah. 2 Qadwatul Jalwa fi Syahnil Kharwa. 3 Kashful Anwar fima yata'allaqu bihi Ismul Qahar. 4 Al-Futuhatul Ilahiyah fi Tawajjuhatir Ruhaniyah Al-Mu'allil Hadratil Muhammadiyah. 5 Risalatul Iradatil Lahban. 6 An-Nasiyah Alawiyah As-Sadati Ahdaliyah. 7 Risalatu Asraril Ibadah. Nah, ini 7 kitab yang dikarang sedih. Nah, 7 kitab yang dikarang sedih. Semua masalah kitab tasawuf. Ya, wali-wali itu kebanyakan di dalam kitab tasawuf. Jadi ada 2, tapi yang terbanyak waktu itu mengarang adalah kitab tasawuf. Imam Ghazali, nah yang terbanyak karena masuk kitab tasawuf. Imam Ghazali, Sidin Imam Ghazali berdeta yaitu Qutbul Ulum, kepalanya segala ilmu itu Imam Ghazali. Umur 55 tahun, tetapi banyak banget meninggal kitab pendidikan Sidin, banyak banget. Imam Ghazali itu karena ngaran Sidin yang sebenarnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, jadi ngaran Muhammad Abdul Muhammad Kai Muhammad Al-Ghazali itu galar Sidin juga. Cuma yang terkenal kan galar Sidin. Nah, ada ngaran teman-teman galar yang terkenal. Itu yang terbanyak di kalangan Sidin adalah kitab-kitab tasawuf. Setengah daripada kalimat Syekh Muhammad Saman yang diabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar dari negeri Suez ke negeri Hijaz ke Makkah Madinah, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega ada awan yang sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan, tidak apa-apa hampir karam. Maka aku sangat takut sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di hadapan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Syekh Saman, ya Syekh Saman, ya Syekh Saman, 3 kali. Ya Mahdi, ya Mahdi, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air dan kena kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang wali itu serta sampailah aku ke negeri Hijaz dengan selamat. Nah, jadi kalimat Syekh Saman atau Syekh Mahdi itu disaksikan oleh Muqran bin Abdul Mu'in. Nah, Muqran ini sini mulai negeri Suez menuju negeri Hijaz, Makkah Madinah, sampai di tepi laut sekalinya angin topan turun, angin ribut.
Tapi banyak dari Porto di laut doang, kalau ada gelombang, tinggi gelombang kan. Kalau sampai 3 meter, 4 meter, tingginya gelombang kan. Nah, kiranya angin deras di laut itu. Lalu mau pelan tadi melihat angin deras banget gelombang gana, lalu naik singa awan kapal. Nah, takutan kalau punya kapal lingkarannya, kabarnya kapal layar, ada bermesin lagi. Belayar aja ada layar, bila ada angin berjalan, bila angin ada angin, katakan kapal itu ini, belum ada kapal belum ada mesinnya berlayar. Jadi dari situ takutan benar aku kalau kapal karang, lalu naik dalam haluan kapal. Dipanggil sidin 2 orang wali Allah Ta'ala. Yang pertama wali sesaman, yang kedua wali mahdi. Pas sudah dipanggil sidin 2 orang wali tadi, melihat orang itu 2 orang itu jalan di atas banyu. Nah ini karamat ta'aib yang diberikan Allah kepada walinya. Itu karamat namanya. Karamat itu kan sesuatu yang mengalir ada. Nah tapi diberikan Allah kepada wali. Itu karamat. Berjalan di atas baju yang sama kalau saya mati mungkin ada pada makanan matinya di dalam mana itu di atas baju nah ada di banyak makanan tapi kita kada tahu wali tapi kita kepada wali itu sudah untung besar sudah untung ganar sudah. Nah lalu beberapa wali itu yang teman datangi kapalku sesama mana ada kapalku di sebelah kanan Syekh Mahdi mana kapalku di sebelah kiri. Nah dengan berkat bantuan orang wali lalu aku sampai ke negeri Hijaz dengan selamat. Nah ini mohon menyaksikan karamatnya oleh sesama dan karamat wali Mahdi. Ya wali-wali itu semua ada diberikan karamat, ada diberikan karamat, ada yang karamat. Nah, anak mana aja karamat, bahan buat, nah kita tuh kayak gitu, anak bagian karamat, anak Mandapura karamat, lah namanya anak Sekompo karamat, ya kan? Ada juga wali itu anak pengikut matanya, bagi anak mana? Pengikut matanya sampai anak-anaknya, ada juga. Macam-macam wali diberikan karamat macam-macam ya udah bisa diambil sudah bisa gitu kan apakah anaknya dituliskan karena wali-wali itu diberikan Allah surga di dunia dan surga di akhirat. Nah di dunia diberikan ilmu makrifat. Nah bila orang sudah diberikan makrifat itu kehendaknya dituliskan 3 orang terhadap kebaikan yang berusaha umur dengan apa jalan dengan menakutkan 3 Quran disusun Quran Sari dan angkat sendiri. Abang guru Sokomo tanah malam bapak dalawan ini memangnya akunnya sangat makan bau ayo bau pada bau di Sumaira aku menyatakan makan bau itu jangan ini kadang pasar ditutup entah malamnya saja lah esok kan dulu menyariakan ke pasar bawa mukanya Indah itu Pak Ayo yang ada lawas mengantuk rumah sini mengantuk tok dibukain seharinya orang mengantari bau masih hidup lagi wali itu mereka handaknya tidak perlukan kembali dunia karena wali orangnya pasien taat dalam Tuhan. Nah jadi Tuhan kayaknya menolongi kehendak wali. Nah kenapa wali itu taat dan pasien kayak gitu juga ya kan? Anak kita tuh pasien dan kayak wali kan sudah sayang anak ada berkaki gitu kan? Nah kayak itu juga Tuhan taala kayak gitu ya perbandingannya kayak itu juga. Kurang disayang itu nah surga diberikan 2 di dunia dan di akhirat. Orang Tuhan adalah sampai yang memakai ini mata sampai ada yang buka mata memakai itu memakai juga ada setiap Jumat balik ke sembahyangnya sembahyang Jumat di Mekah amal kita ya kita jangan di masjid itu dasar sembahyang Jumat itu orang lain bilang itu karena pada Mekah sembahyang untuk ada di rumah dasar di rumah ada sembahyang
ada di dalam ancaman dalam bersama ujar Nabi man talakat talata jumahin bilai udin kutiba minal munafiqin. Mudah yang termasuk Islam. Ujar Nabi barang siapa meninggalkan sembahyang 3 Jumat berturut-turut dengan tidak utuh, maka orang itu ditulis daripada termasuk orang-orang munafik. Mudah kita jangan termasuk orang munafik. 3 Jumat berturut-turut ini kita latihannya bahkan yang sudah terbalik itu wajib sembahyang Jumat itu fardhu ain, wajibnya perorangan. Ada boleh juga terang zuhur, ada orang yang kering. Ada Jumat dan orangnya kering juga zuhur boleh. Bila kada kering, kada boleh diganti zuhur. Kada sah sembahyangnya. Nah, ini kita yang sudah balik. Ini kan beberapa kali balik kita mendoakan sudah. Anak-anak kita kan, tunjuk yang sudah akhir balik, suruh sembahyangnya. Masjid jangan dinyatakan atau produk HP, nah ayo HP sudah HP, tuh pulang, abang sudah mengambil makan, mandi, bodoh, nah jadi lihat, kalau bilangnya menyatakan, baru bisa kita nentukan, ini anak sudah balik, cucu sudah balik, dia lihat akan sampai yang Jumat, nah kita akan doa baru bisa, makanya gue, baru bisa. Ada membuat pilihan sama yang Jumat, itu mungkin harus saja, ada wajib, artinya boleh, maksudnya itu boleh ada. Kayak di Mekah kena, Mekah, Madinah, berapa orang lagi terumrah kan, kepingin membuat dua sembahyang Jumat, Johor sekali sholat, jangan kita sembahyang Jumat, apa kepingin? Jadi kan ada dalam sejarah meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali Jumat, yang ada betul-betul Jumat, dengan kita undur, maka orang itu dicatat termasuk orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Negara-negara sekalian